Aneh betul Abu Nawas itu. Ia telah berani menyebar berita yang tidak benar. Gumam Baginda Raja. Saat itu Baginda Harun al-Rasyid sedang marah besar kepada Abu Nawas, sampai-sampai berniat menghukum mati Abu Nawas. Baginda mendapat laporan bahwa Abu Nawas pernah berkata tidak mau rukuk dan sujud saat sholat. Lebih parah lagi, Baginda juga mendengar bahwa Abu Nawas mengatakan dirinya adalah pemimpin yang suka fitnah. Sungguh keterlaluan. Orang seperti itu pantas dihukum pancung. Ia sudah melanggar perintah agama dan menjelekkan nama pemimpinnya. Baginda hampir tidak bisa menahan amarahnya, namun seorang pembantu istana memberikan saran. Baginda lebih baik undang Abu Nawas dulu agar ia bisa menjelaskan maksud dari ucapannya. Saran itu membuat Baginda berpikir ulang. Akhirnya Baginda memerintahkan pengawal istana untuk membawa Abu Nawas ke istana. Saat itu Abu Nawas sedang menjemur pakaian. Tanpa banyak tanya, ia langsung dibawa ke hadapan Baginda. Ampun Baginda, ada apakah gerangan Baginda memanggil hamba seperti ini? Pasti ada hal yang mendesak. Sudahlah, jangan berbasa-basi. Apa benar kamu berkata bahwa tidak ada rukuk dan sujud dalam salat? Benar wahai Baginda yang mulia. Dan kau juga bilang aku pemimpin yang suka fitnah? Itu juga benar wahai Baginda. Baginda pun semakin marah. Kamu pantas dihukum mati Abu Nawas. Ucapanmu menyesatkan, melanggar perintah agama dan menghina pemimpin. Namun Abu Nawas tidak terlihat takut dengan ancaman itu. Malahan Abu Nawas justru tersenyum. Ampun Baginda, memang hamba mengatakan dua hal itu. Tapi kabar yang Baginda dengar tidak lengkap, jadi maksud hamba salah dipahami. Baginda sedikit terkejut. Ia mulai merasa tidak enak hati, tapi masih belum sepenuhnya percaya. Apa maksudmu? Tadi kau mengakui ucapan itu benar, tapi sekarang malah menyangkal. Abu Nawas pun kemudian mendekati Baginda Raja dan menjelaskan dengan tenang. Baginda yang mulia, hamba memang mengatakan tidak perlu rukuk dan sujud dalam solat. Tapi solat apa dulu? Saat itu, hamba sedang menjelaskan solat jenazah. Dalam solat jenazah memang tidak ada rukuk dan sujud. Jadi itu benar bukan? Lalu kenapa? Abu Nawas selalu berhasil keluar dari persoalan sulit berkat kecerdasannya. Karena kepintarannya itu pula, ia sering mendapat hadiah dari Baginda Raja. Dari hadiah-hadiah itu, Abu Nawas menyisihkan sedikit demi sedikit untuk ditabung dan membeli kebun sepetak demi sepetak. Lama-kelamaan, kebun milik Abu Nawas semakin luas. Kini Abu Nawas juga dikenal sebagai saudagar buah karena memiliki banyak kebun buah-buahan. Suatu hari, Abu Nawas berniat ingin mengunjungi kebunnya. Abu Nawas meminta istrinya menyiapkan bekal untuk dibawa agar bisa disantap di kebun. Berangkatlah Abu Nawas ke kebunnya, dan setelah sampai, Abu Nawas berkeliling dari satu petak ke petak lain, mengawasi sambil melihat-lihat kebun yang ditanaminya berbagai jenis sayur dan buah yang tumbuh segar. Sungguh menyenangkan sekali melihat tanamanku tumbuh dengan subur. Abu Nawas merasa bangga dan tidak henti-hentinya mengucap puji syukur kepada Allah atas hasil kebunnya yang membuahkan hasil yang berkualitas. Siang itu matahari terasa sangat terik. Abu Nawas tetap berkeliling di kebunnya hingga ia berhenti di petak kebun yang penuh dengan pohon arbei. Ia memperhatikan batang, ranting, daun hingga buah arbei yang ranum bergelantungan. Abu Nawas senang sekali sebab itu pertanda panennya akan melimpah. Namun panas yang menyengat membuat Abu Nawas kelelahan. Aku harus berteduh. Kalau terus berdiri di bawah matahari seperti ini, bisa-bisa tubuhku hangus. Abu Nawas pun segera duduk di bawah pohon arbei lalu membuka bekalnya. Dengan angin yang sepoi-sepoi, Abu Nawas menikmati makanannya dengan lahap. Setelah kenyang, ia berbaring di bawah pohon itu sambil bersyukur kepada Allah karena masih diberi kenikmatan. Saat sedang beristirahat, matanya tertuju pada pohon labu di seberang. Buah-buahnya terlihat besar dan ranum. Abu Nawas kemudian berpikir, mengapa buah arbei tidak sebesar labu? Bukankah pohon arbei lebih besar daripada pohon labu yang merambat itu? Coba kalau buah arbei besar seperti buah labu. Tidak lama setelah berkata seperti itu, angin berembus sedikit kencang dan menggoyangkan ranting pohon arbei. Tiba-tiba, satu buah arbei jatuh tepat